Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amin. Qala Muhammad al-Busairi fil burdati, di dalam burdah atau kitab al-berjanji burdah ya. Min bahril basiti, dari bahar basit. Jadi burdah itu memujinya Nabi itu kelewat-lewat, saking baiknya Nabi. Kalau pengen tahu sih, bacalah burdah, nanti diartikan. Nah, semuanya itu adalah kisah apa yang ada dalam Nabi, sejarah masalah Nabi itu. Cuman sekarang itu jadi repot. Sekarang itu yang ndak tahu yo bid'ahkan, ya kan? Maksudnya yang ndak mau al-berjanji itu loh, bid'ahkan. Yang mau al-berjanji ya ndak tahu maksudnya. Jadi sama-sama. Kalau ndak tahu maksudnya, ndak tahu artinya, ya macam baca mantra, maka dikatakan bid'ah sama kanti-kanti sebelah. Ya, gitu ya. Padahal seperti itu. Kan itu cuma cerita tentang baginda Nabi. Wabak itu fa'akulu wa sayyiduna, wabak itu, dan setelah hamdalah sholawat salam, fa'akulu, maka berkata siapa saya, wa sayyiduna Muhammadun, wa adapun Muhammad itu sayyidina Muhammadin, tuan kita yaitu Muhammad ibnu Abdullah, anak laki-lakinya Abdullah, dan seterusnya. Artinya begitu. Karena kita sendiri ya kan mentingkan pokoknya suaranya yang bagus, lagunya yang bagus. Apalagi kalau nadom ya kan. Wada'tu bismillati aliyatas syani. Ditanyoi ya kan, Pak Guru Tamrin itu, Pak Guru macam-macam apa artinya? Entah, pokoknya dari dulu ya begitu. Aduh. Ibadah tuh diarti wong namanya kepala sekolah, kepala madrasah ya kan, harus bisa ngartikan i'rab. Badak tuh memulai siapa saya, bismillati, dengan namanya dat. Aliyatus syani, aliyatu yang tinggi, asyani yang mulia gitu. Kalau perlu diterjemahkan, anak-anak muridnya diajari terjemahnya. Jadi syairnya diganti bahasa Indonesia. Ini biar tahu artinya. Qala al-mu'allif rahimahullah, itu. Ada lagi malah yang aneh, lagunya tidak sama dengan dia. Abal-abal katanya. Wah, aneh-aneh wae. Namanya baca sejarah ya terserah orang yang baca itu kan. Nak dilagui monoton ya kan, nak dilagui dangdut, nak dilagui Inggris, nak Malaysia, nak pop ya terserah. Namanya baca sejarah, terserah yang baca. Dia senangnya dangdut, ngato-ngato yang senangnya pop ya kan. Ya enggak boleh begitu. Nah, jadi kita itu yang fair dalam agama gitu. Kita kembalikan kepada aturan agama yang sebenarnya. Jadi enggak bikin kontra antara sesama gitu, seperti itu. Kan rumusnya mudah kalau sesama agama, yaitu lakum a'malukum walana a'maluna. Sudah ya, bagimu amalmu, bagiku amalku. Nggak usah repot dengan amal kanti ya. Sudah biar begitu dulu, nanti kan dapat hidayah sendiri ya gitu. Umpama kok udah baik gitu. Amin. Ya umpama baik ya siapa tahu kita bisa tiru kebaikannya kan begitu. Qala al-mu'allif rahim. Pak Mukhlis ngomong amin tak apa maksudnya itu tidak tahu saya ya. Itu begitu. Jadi kalau sudah tahu rumusnya sesama agama itu bagaimana, ya lakum a'malukum walana a'maluna gitu. Ada kanti yang mau qobliyah, kita fanatik tidak mau qobliyah, ya biarin, wong lakum a'malukum ya kan.
itu kan tidak ditugasi oleh Allah sebagai malaikat raqib dan atid, wong tidak pernah dapat SK-nya gitu. Nah, kalau nanti Pak Guru Tamrin udah dapat SK ya kan gantiin raqib atid lah baru. Tapi ya pening juga loh coba. Ngawasin orang 24 jam. Nah, coba. Nggak sanggup juga kita. Nah, itu dari mulai tidur sampai bangun tidur. Bahkan di WC ini harus diawasi coba. Nah, dia ngedennya berapa kali ditulis ya kan. Nah, itu dia baca apa wae ditulis, hatinya bilang apa ditulis ya kan, kan pening gitu. Akhirnya dekat-dekat di situ bau kan. Nah, bahaya juga. Jadi nggak usah lah ya kan. Nggak usah nak ngendeh-ngendeh malaikat raqib atid, biarin. Begitu. Lakum a'malukum walana a'maluna. Itu begitu. Nanti hati kita jadi ringan. Tidak mudah menghakimi orang lain, tidak mudah mengintrospeksi orang lain. Yang benar kita belajar ngaji itu begini loh. Kita belajar yaitu menghisap atau meneliti atau memperbaiki diri kita sendiri itu. Jangan kita ngaji ingin bercita-cita memperbaiki orang lain, jangan ya. Itu ajaran Nabi itu begitu, perintahnya Allah begitu. Nantilah enak kita hidup, nah gitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Dan hidup di levelnya masing-masing. Pak Janes wong levelnya murid ya ndak sok-sok jadi guru biar Pak Tamrin wae gurunya. Nah gitu. Nah, dan lain sebagainya. Yang guru biasa ya jangan sok-sok selevel maha guru ya jangan. Biasa wae selevelnya masing-masing. Itu caranya begini nanti enak hidup. Qolal mu'alif rahimahullah. Yang terkenal sekarang guru Walid itu masalahnya jadi repot. Jadi Pak Tamrin terus yang kena ya kan, kasihan pula gara-gara berjenggot. Ada jenggot itu sunah Nabi loh ya itu. Nah sama yang berjenggot dengan yang tidak berjenggot ya biarin, lakum amalukum walana amaluna. Pak Guru Tamrin pakai jenggot ya biarin. Muridnya Pak Tamrin, Pak Janis tuh yang belum berjenggot ya jangan dimarahin Pak Guru ya. Sebenarnya sudah diingu, cuman tidak tumbuh-tumbuh. Yang tumbuh jenggot lain gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Deal itu ya, lana a'maluna walakum a'malukum. Itu begitu. Ini kisah tentang di berjanji Al-Burdah ya. Faqon nabiyina fil khalqi wa fi khuluq wa lam yadanuhu fi ilmin wala karam. Entah apa lagunya macam mana enggak tahu. Tanya Rivita nanti ya. Perempuan yang biasanya paham lagu-lagu. Bahar Basid Fakonna ilahi la sulil firda Fakonna biyina fil khalqi wa fil khuluq. Wah enggak pas. Nah macam mana? Payah itu ya. Fako melebihi atau mengungguli an-nabiyina kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi khalqin di dalam bentuknya, wa fi khalqin di dalam akhlaknya, budi pekertinya, wa fi khuluqin dan di dalam bentuknya. Walam yadanuhu dan tidak bakal bisa mendekati siapa para nabi yang lain kepada baginda Nabi fi ilmin di dalam ilmunya, wala karomi dan juga tidak bisa mengungguli kepada kemuliaannya baginda Nabi. Jadi nabi-nabi yang lain ya, fako mengungguli siapa nabi anabiyina kepada para nabi fil kholqi di dalam bentuknya, wa fi khuluqin dan akhlaknya, walam yadanuhu dan tidak akan bisa mendekati siapa para nabi tadi kepada nabi, maksudnya itu menyamai atau mengungguli, fi ilmin di dalam ilmunya, wala karomin dan juga tidak akan bisa mengungguli di dalam kemuliaannya. Nggak bisa dibahas intinya antara nabi dengan nabi-nabi yang lain. Keunggulannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nabi-nabi yang lain itu tidak akan bisa dibandingkan, karena beliau Nabiul Awwalun wal Akhirun,
Jadi nurnya ya, sudah diciptakan sebelum Allah menciptakan apapun itu. Yang pertama diciptakan yaitu Nur Muhammad. Lah, beliau istilahnya itu nanti ditugaskan di akhir sebagai penutup para nabi. Nah, itu makanya dia tahu baginda nabi itu, beliau tuh tahu dari awal dulu sampai beliau ada, bahkan hingga besok ke yaumul akhirat. Nah, itu baginda sampai tahu karena beliau nabi dikasih wahyu, dikasih mi'raj dan lain sebagainya yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Nah, itu begitu. Nah, jadi dengan begini tahu tentang nabi itu kita menjadi bangga menjadi umatnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kenikmatan terbesar yaitu menjadi umatnya baginda Nabi, umat terdahulu loh, ya kan. Jangan kok nengok macam Pak Camrin, ya kan, bawain perempuan ke sana ke sini, ya kan. Dosa dikit langsung sambar petir kalau umat dulu. Umatnya Nabi enak, ditunggu tobatnya dulu, tunggu tobatnya, ya kan. Nah, sampailah nanti ibaratnya itu nyawa sampai di tenggorokan. Kalau umat dulu enggak. Langsung ingat kita kemarin ngaji tafsir, ya kan. Begitu salah sambar petir, ya kan. Salah sambar petir, salah diganti menjadi hewan, yaitu menjadi kera dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Wa kulluhum, dan semua para nabi dan rasul yang lain, min rasulillah, dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW, itu multamisun, orang yang mengambil atau menyentuh, multamis itu gurfan dengan cabuan atau ambilan gitu loh, minal bahri, dari ilmunya baginda Nabi yang diibaratkan sebagai samudra. Menceduk. Jadi semuanya itu menceduk dari Nabi. Artinya itu apa yang dilakukan para nabi dan rasul dahulu, itu ibaratnya bagian-bagian dari baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semua yang ada di nabi dan rasul sebelum baginda Nabi itu nanti ada di baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu. Aurasfan, atau menghisap minat diyami, dari apa itu maknanya? Ya dari bagiannya Nabi gitu. Di mananya Pak diam di situ, Pak? Diam. Selama-lamanya, terus menerus. Jadi semuanya itu terus menerus mengambil dari baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini keterangannya. Wal makna, dan adapun maknanya, annahu, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu faddola, mengungguli siapa baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nabiyina, kepada para nabi semuanya. Wa ghalaba, dan mengalahkan siapa baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hum, kepada para nabi, fi suratihi, di dalam bentuknya, wasaklihi, sama bentuk ya, bentuk fisik, walaunihi, dan warnanya. Jadi baginda Nabi itu pokoknya yang paling istimewa, apapun itu paling istimewa. Baginda Nabi itu mempunyai namanya Jawami'ul Kalim. Nah, jadi setiap ucapannya tuh lengkap. Nah, gitu ya. Khulqon wa khuluqon, lengkap bentuk dan akhlaknya, tidak ada cacat sama sekali. Bentuk dan akhlaknya. Walaunuhu, dan warnanya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi khisalihi, dan di dalam tingkah lakunya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hamidati, yang sangat terpuji. Bahkan apapun yang diucapkan Nabi itu tidak dari hawa nafsunya.
Wama yang tiku anil hawa di Qur'annya ya. Wama yang tiku dan tidak berucap siapa baginda Nabi anil hawa dari kehendaknya sendiri. Wa innahu illa wahyu yuha dan sesungguhnya apa yang diucapkan Nabi itu wahyun sebagai wahyu yuha yang diwahyukan apa? Wahyu. Nah, jadi keliru wae. Nah, umat dianggap keliru wae Nabi itu bermanfaat untuk umatnya hingga yaumul kiamah. Beda kalau kita bener wae jadi masalah. Kita wae bener itu jadi masalah. Nah coba lah ya. Nabi tidak begitu. Dianggap keliru wae bermanfaat ila yaumil kiamah dunia dan akhirat. Begitu. Nah, contoh lah Pak Guru Tamrin lah kan. Bener umpama nikah lagi kan bener. Bener kan? Tapi ya menyengsarakan dunia akhirat lah coba bayangin. Jadi masalah dunia akhirat ya kan. Yang sana nanti ya terdolimi ya kan. Yang sini apalagi teraniaya. Dunia akhirat padahal bener itu. Nah, gitu. Baik itu kalau kita gitu. Kalau beda dengan baginda Nabi yang seolah-olah keliru, perasaan kita anggapannya keliru itu bermanfaat, berbarokah di dunia dan akhirat. Contoh ya kan. Contoh Nabi ketiduran di waktu subuh dengan sahabat Bilal. Ya itu kan kini menjadi dicontoh sama Pak Guru Tamrin dan lain sebagainya ya kan. Yang akhirnya bisa untuk dalil, wah Nabi ya subuhnya telat pernah kan gitu. Jadi dalil untuk membelai kekeliruannya dan kesalahannya gitu. Padahal kita anggap keliru loh itu. Nah, jadi tahu bahwa kodok itu tetap disunahkan qobliyah, tetap disunahkan ba'diyah, tetap disunahkan adzan, tetap disunahkan iqomah, tetap dianjurkan berjamaah. Itu dari yang kita anggap Nabi itu tertidur atau keliru. Menjadi barokah untuk umatnya hingga yaumul kiamah di dunia dan akhirat. Bisa untuk dalil yang beler-beler itu. Sholat mu'alif rahimahullah yang sholat subuhnya jam 9 siang itu. Sholat mu'alif rahimahullah. Ini kepala madrasah ya kan, guru agama SD ya kan. Subuhan ya jam 7. Biasa santai wae dia punya dalil. Iya. Nah itu punya dalil sih. Oh kamu tuh goblok. Ada contohnya tuh ya dicontohkan Nabi. Nah itu dalil pula itu. Wallahu alif rahimahullah. Nikah lagi ya begitu ya kan itu. Dalilnya bukan yang dicari yang pas ya kan. Nikah lagi ya. Oh faman rogibaan sunati, wah falaisa minni, ya itu dalilnya. Padahal jangan pakai yang itu. Kalau kita pengen nikah lagi atau pengen nikah itu abgodulil basor wa ahsonulil farji. Jangan wah sunnah Nabi, jangan gitu. Gak sanggup kita kalau nurut Nabi. Kalau nurut Nabi nian ya itu saro dulu 10 tahun ya kan. Terus bini yang pertama harus kaya ya kan. Habis dulu hartanya, kamu habisin. Setelah itu ibaratnya mati, nah ya kan. Terus kamu nak dibunuh orang sekampung, nah baru, nah, itu nak nurut Nabi nian begitu. Ikoda ya kan. Yang sih kok masih ada ngeluh terus bini yang awal tuh kan. Ini nak nikah Nabi kata sunnah Nabi. Nah, kalian kalau nak nikah lagi pakai yang hadis kedua ya. Abgodulil basar wa ahsanulil farji, menjaga mata dan menjaga kemaluan biar tidak kemana-mana, biar tidak terutuan kemaluannya. Nah, itu maksudnya begitu. Matanya biar anteng, sudah dua kak gitu. Itulah pening, kesana keliru, ke sini keliru, sudah sering tidur di emperan. Tapi kalau Pak Guru Tamrin mending lah tidurnya di musola dia dan di emperan gitu. Lalu alif rahimahullah. Nah, itu begitu ya. Intinya baginda Nabi itu apapun bahkan yang dianggap keliru itu bermanfaat di dunia dan akhirat, berbarokah di dunia dan akhirat. Udah kalau kita ya kan bener wae mendolimi orang lain, bener wae ada korban
korbannya. Itu bedanya begitu. Wa fihi soli, dan di dalam perbuatannya Nabi al-hamidati yang terpuji. Kal ilmi, seperti ilmu, wal hayai, dan haya. Itu loh dibaca di berjanji nasar yang atiril terakhir. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul hayai, dan seterusnya itu loh. Sangat pemalu, dan lain sebagainya itu. Itu dibaca itu yang atiril terakhir itu. Di berjanji yang nasar itu ya itu. Kal ilmi, seperti ilmunya baginda Nabi, wal hayai, dan juga sifat pemalunya, wal judi, dan juga sifat pemurahnya. Nabi itu ada pengemis ya kan. Apa yang dia punya tuh dikasihkan. Tidak pernah dia menyimpan daripada sesuatu untuk dirinya sendiri. Jadi beliau tuh kalau untuk orang lain loman, kalau untuk dirinya sendiri bersusah payah. Nah, itu Nabi. Nah, kalau kita kan tidak begitu, orang lain kaget dulu. Yang penting kita kenyang dulu, orang lain terserah dulu. Nah, itu kita. Nabi tidak begitu. Itu begitu Nabi. Nah, bahkan itu bisa untuk dalil Pak Tamrin. Ya kan? Kalau di dalam kitab apa itu Bukhari, babul fikri fis sholat. Jadi dalilnya yang sholatnya tidak khusyuk itu. Bab berpikir ketika dalam keadaan sholat. Nah itu ya, ada babnya itu besok di kitab Bukhari itu. Jadi Nabi itu, jadi ya boleh Nabi ya ada nyontoin begitu. Jadi kalian tuh jangan sok-sokan sholat tuh udah ingat apa-apa, jangan membahayakan orang lain. Gotong lu gak ingat ya, udah pingsan. Ya, sedangkan Nabi ada hadisnya. Nabi itu sholat, setelah sholat tuh agak tergesa-gesa sudah salam tuh. Ditanya sama sahabat, kenapa Nabi kok agak tergesa-gesa setelah sholat? Aku masih ada 2 dirham yang lupa belum aku sedekahkan. Ya duit yang dipikir tuh, tapi bukan kayak kita, duitnya hilang itu udah nak sodako pakai duit 2 dirham tersebut. Nah itu loh ada dalilnya. Wah ini kadang sholat sok-sokan ya kan. Gak khusyuk, kalau tidak khusyuk tidak guna. Wallahu alif rahimahullah. Aneh-aneh wae ya kan itu. Ben laki kiai loh kon khusyuk lah ra iso. Sahabat Ali itu loh pernah dites sama Nabi. Ya, itu tidak bisa. Ya kan? Gara-gara apa? Sorban apa? Yang bisa sholat sahabat itu. Sahabat tidak telap loh, kalian tuh siapa? Kita tuh siapa? Kok ibaratnya sok-sokan ya kan? Harus yang khusyuk. Kalau sahabat Ali denger, kalian tuh siapa? Lo aku lo menantu ya sahabat utamanya tidak sanggup ya kan? Kamu kok katanya sholat nak khusyuk? Rahimahullah itu begitu. Is pokoknya wayai sholat sholat itu loh. Ya saya kirim ke grup itu loh. Wes rasa aneh-aneh pokoknya wayai sholat sah borasa pokoknya wayahnya sholat lah itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wal ilmi, dan juga lapang dada, enggak sempit dadanya, dikit-dikit marah, dikit-dikit merajuk ya kan. Wasafaqati, dan berbelas kasihan, wal judi, dan pemurah, wasafaqati, dan berbelas kasihan, wal ilmi, dan lapang dada, wal adli, dan juga adil. Pokoknya jangan sumpek hatinya ya kan. Keadaan apapun sudah, kita tuh sepaling kayo-kayo manusia, walaupun kelihatannya itu sekere-kere manusia. Orang kayo punya apa namanya kolam renang paling 25 meter persegi. Lah kolam renang kalian tuh lebih lebar, itu batang tembesi itu. Lebih lebar, lebih panjang ya kan. Nah, nyeburlah situ sepuasnya. Kalau masih kurang puas ya sano ketongkal ke laut. Walau nak hilang makan sama boyo. Wal adlu, dan juga keadilannya Nabi. Bahkan Nabi sudah pernah dianggap tidak adil oleh orang Yahudi. Kalau aku kau anggap tidak adil, terus siapa lagi yang adil, kata beliau kan itu. Wal ifatu, dan juga menjaga diri dari sesuatu yang haram. Walam yuqaribuhu, dan tidak ada yang bisa mendekatihu kepada Nabi fidzalika. Di dalam demikian semua-muanya, dari mulai ilmunya, tingkah lakunya yang terpuji, sifat malunya, pemurahnya, syafaqohnya, ilminya, dan adilnya, dan ifahnya tadi, tidak ada satupun Nabi yang bisa menandinginya kepada Nabi
Fidzalika di dalam semua-muanya, kulluhu ya semuanya. Wa kulluhum dan semua nabi dan rasul selain baginda nabi itu akhidun, mengambil min rasulillahi dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muktarifan dengan mencedok atau mengambil minal bahri dari laut ke semua muanya, au mason atau ya, air minal matori dari air ada imi yang selama au mason atau menyentuh gitu, maksudnya tuh mengambil minal matori dari menghisap ya, minal matori dari hujan ada imi yang selama-lamanya. Wal muradu dan ada yang dimaksud minal bahri dari laut wal matori dan hujan, huna di sini yang dimaksudkan hujan dan lautan itu ilmahu, ilmunya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khilmahu dan juga sifat lapang dadanya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu wa alihi wa sahbi wa alihi dan keluarganya baginda Nabi wa sahbi dan sahabatnya Nabi baginda Nabi ila akhirih. Al muradu adapun yang dimaksud bil ali dengan keluarganya, guna di sini yang dimaksud itu jami'ul mukminina, semua orang-orang yang mukmin. Wa minhum dan itu termasuk keluarganya Nabi itu al anbiya'u. Wa minhum dan itu keluarganya termasuk keluarganya Nabi al anbiya'u adapun para nabi. Wa umamuhum dan umat-umatnya para nabi. Wa sohbihi dan sahabatnya baginda Nabi. Rupanya yang disebut sahabat yaitu alladzina, para orang-orang ijtama'u yang pada berkumpul siapa alladzina bihi dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da risalatin setelah diutusnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukminina yang pada beriman semuanya. Jadi semua sahabatnya Nabi yaitu orang-orang yang waktu itu baginda Nabi mulai diutus dan beliau beriman kepada baginda Nabi. Walau qablal amri, walaupun sebelum diperintah bidakwati dengan dakwah, fi khali hayatihi di dalam keadaan hidupnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil ardi di dalam bumi. Siapapun itu yang ketika baginda Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul itu beliau percaya yaitu 17 Ramadan yang kira-kira umur baginda Nabi itu umur 40 tahun. Walau fi zulmatin, walaupun di dalam kegelapan. Aukanu atau ada siapa mereka itu umyan buta, walaupun buta, walaupun jempor, walaupun apapun itu asal beliau waktu diutus baginda Nabi mulai diutus itu ada dan mengimani, maka beliau termasuk sahabatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud umyan itu tidak melihat. Wa ilam yas'uru, walaupun tidak merasakan bi dengan baginda Nabi. Aukanu atau ada siapa mereka itu ghairu mumayyizina, belum mumayyiz. Nah, mumayyiz itu yang bagaimana? Mumayyiz itu yang kemarin diterangkan, tamyiz itu dia bisa makan sendiri, nggak didulang lagi. Sudah bisa cebok sendiri, buang hajat sendiri, pakai pakaian sendiri, mandi sendiri. Kalau Pak Tamrin kan enggak, masih disuapin. Jadi belum mumayyiz beliau tuh. Jadi harus pada maklum. Au marina atau pada berjalan, au naimina atau pada tidur. Au lam yajtami'u atau tidak berkumpul siapa mereka bi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin ro'au tetapi melihat siapa mereka an-nabiya kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auro'a atau melihat siapa baginda Nabi hum kepada mereka. Auro'a atau melihat hum kepada mereka siapa Nabi baginda Nabi. Jadi siapapun itu kok yang sudah beriman sama Nabi, baik Nabi tahu atau tidak, atau dia melihat Nabi atau belum, atau Nabi melihatnya atau tidak, nah itu tetap disenamakan namanya sahabat. Itu begitu. Dan perlu kita ketahui, sahabat itu adalah manusia-manusia pilihan yang memang Allah ciptakan hidup di zamannya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Jadi jangan pernah kita membayangkan, wah kalau aku hidup di zaman Nabi, wah aku tulunglah Nabi itu. Oh Masya Allah, kalian belum merasakan. Andaikan kok kalian tuh hidup di zaman Nabi, entah kalian tuh ikut baginda Nabi, entah ikut Abu Lahab. Iya, iya, percayalah. Ya, sedangkan di zaman yang saya enak ini, tinggal ibaratnya ngikut Nabi tidak mau, apalagi ngerasakan perjuangannya Nabi. Itu jangan sok-sokan. Betapa aku hidup di zaman Nabi, bisa melihat Nabi ya. Syekh Ali Jum'ah saja, beliau itu apa itu namanya, termasuk ibaratnya mufti ya, mufti Mesir yang besar. Beliau tuh pernah ditanya sama jamaahnya, wahai Syekh, andaikan kau hidup di zaman Nabi, apa yang engkau lakukan? Nangis beliau. Saya tidak mungkin hidup di zaman Nabi. Nah, andaikan pun, ya kan, andaikan pun saya kok hidup di zaman Nabi, paling saya nengok Nabi itu dari jauh lagi ngintip-ngintip, takut untuk nolong Nabi. Nah itu begitu. Apalagi kita, seberapa sih iman kita nih? Walal mu'alif rahimahullah. Nengok cewek cantik masih tidak bisa tidur, ya kan? Duit kurang dikit masih marahin bini terus, ya kan? Itu kok. Hutang ketagih sudah pening, ngamuk-ngamuk, ya kan itu. Walal mu'alif rahim dan lain sebagainya. Sholat alaihi walaida, baca Quran ida, misuh terus, ngerasanin wong terus, ya kan itu. Sholat kadang jangkep, kadang ida, nah aneh-aneh. Walau ba'dal musyafati, walau beserta setelah perjalanannya, ausaatin atau waktu, wahidatin yang satu, walaupun semenit, nah, tapi beliau itu nengok Nabi, nah itu disebut sahabat. Waya dahulu dan masuk fi sahabi, di dalam golongan sahabat siapa ibnun anak-anak, siapa ibnu Ummu Maktumin, anak laki-lakinya Ummu Maktum, wanahu dan sepadannya itu minal umyani, dari golongan orang-orang yang buta, wa kuniyat dan dinamakan siapa ummuhu dengan Ummu Maktum, dengan Ummu Maktum likatsmi basorihi, karena menyembunyikan penglihatannya. Wa ismuhu dan namanya Ummu Maktum itu Abdullah, namanya Abdullah. Akhadul muadzzinina, salah satu muadzin lahu bagi dan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini ya, sahabat itu yo aneh-aneh. Tapi jangan kira degil ya. Degilnya sahabat itu ya soleh-solehnya kita. Sahabat itu ya kan, yang apa gawenya tuh budi Nabi, nipuin Nabi itu ya ada, tapi senangnya minta ampun, preman ibaratnya. Tapi kalau tidak di dekat Nabi ya tidak seneng. Nah itu ya begitu ya ada. Yang ibaratnya seneng nengok wajah Nabi ya ada. Ya ditanya ibaratnya, kamu macam mana sifatnya Nabi, wajahnya bagaimana? Aku seumur hidup tidak berani pernah nengok wajahnya Nabi, ya ada. Jadi macam-macam, tinggal kalian yang mana. Kalian kalau kita tentu nian ya kan, nengok ya udah pernah ya kan, apalagi kok mandang wajahnya, itu begitu. Tapi ya begitu, para sahabat itu macam-macam ya kan itu. Jadi andaikan yang ingin menengok itu saking sayangnya, saking bahagianya nengok wajahnya karena cintanya kepada Nabi, yang tidak berani menengok wajahnya baginda Nabi, ya saking hormatnya kepada Nabi, merasa tidak pantas dirinya itu memandang wajahnya baginda Nabi yang mulia. Wa yadkhulu dan masuk siapa Isa, Nabi Isa, wal Khadiru dan Nabi Khadir, wal Ilyas dan Nabi Ilyas alaihi salam. Wa tadkhulu dan masuk siapa al malaikatu, para malaikat, alladzina yaitu orang-orang ijtama'u yang pada berkumpul dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil ardi, di bumi. Jadi apa namanya, ada nabi-nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu masih dihidupkan hingga yaumul kiamah. Yang pertama itu Nabi Isa, yang kedua Nabi Khadir, yang ketiga Nabi Ilyas, yang keempat yaitu Nabi Idris.
Itu masih dalam riwayatnya itu masih oleh Allah Subhanahu wa taala hidupkan. Itu begitu. Itu lain, bukan nabi itu ya. Lah terus besok lah walaupun masalah macam Nabi Khidir ya, itu menurut para ulama itu beliau itu sudah menanggalkan daripada kenabiannya. Maksud jubah kenabiannya itu sudah ditanggalkan berkat adanya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena bahwa baginda Nabi bersabda tidak ada nabi lagi setelah beliau dalam Quran, bahwa beliau adalah khotamun nabiin, penutup seluruh nabi. Itu dia tetap nabi tapi kenabiannya sudah ditanggalkan ya, jadi umatnya baginda Nabi Isa pun ya begitu, besok Nabi Isa dan yang lain-lainnya. Itu menurut pendapat para ulama. Fa Isa, maka adapun Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu akhirus sahabati, akhir dari para sahabat, minal basyari, dari manusia, al-dzahirina, yang pada zahir. Wa amal malaikatu, adapun para malaikat itu fabakuna, maka akan tetap siapa para malaikat ila nafkhatil, hingga sampai ditiupnya sangkakala atau hari kiamat. Wal Khadiru, dan adapun Nabi Khidir alaihissalam itu yamutu, meninggal, ingdarof il Qur'ani, ketika nanti Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi besok itu termasuk tanda akhir zaman, itu tulisan Al-Quran itu diangkat oleh Allah ta'ala. Orang-orang yang hafal Al-Quran itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di saat itulah besok Nabi Khidir itu dalam riwayatnya itu meninggal. Wakilah, dan ada pendapat balmata, balik meninggal siapa Nabi Khidir alaihissalam. Wal hasil, adapun hasilnya anal Khidiru, sesungguhnya Nabi Khidir, wal Ilyas, ada Nabi Ilyas, itu khayani, masih hidup keduanya, alal mu'tamadi, menurut kaul yang mu'tamad. Walakin Ilyasu, tetapi Nabi Ilyas itu rasulun, rasul binasil Qur'ani, menurut nas Al-Quran. Kalau Nabi Khidir kan tidak. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, wa inna Ilyasa laminal mursalin, Nabi Ilyas termasuk golongan para utusan. Nah, itu yang menguasai daripada daratan. Wa amal Khadiru, adapun Nabi Khidir itu yang kalau dalam riwayat menguasai seluruh yang wilayah air. Itu baginda Nabi Khidir. Itu yang biasanya dikadroi Mas Gendon tuh kalau mancing. Wah, aneh-aneh. Ngadroi Nabi Khidir kayak minta ikan, ya tekor toh kalian itu. Wa amal Khidir, adapun Nabi Khidir, fakila, maka ada yang mengatakan wa adapun Nabi Khidir itu waliyun, seorang wali. Wakila, Nabi kok cuma diwasilai golek iwak. Apa ya ora tekor kalian itu. Walal mu'alif rahim. Wakila, dan dikatakan nabiun, Nabi Khidir itu adalah nabi. Wakila, dan dikatakan itu rasulun, yaitu rasul. Nabi Khidir itu nama aslinya Balyan bin Malkan. Nah, itu nama aslinya ya. Wa khairul umuri, dan sebaik-baik perkara itu ausatuha, yaitu tengah-tengahnya daripada perkara tersebut. Nah itulah tentang baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau pas nganggur-nganggur, jangan baca TikTok wae, jangan baca YouTube yang ndak genah wae, ya kan? Jangan baca yang ndak aneh-aneh wae. Sekali-kali membaca riwayat tentang baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambihun, wallahu alam bisawab, alhamdulillahirabbil alamin.